Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Kurnia Modawari dengan NIM 18043.005. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang prosedur dasar pembayaran internasional. Nah, cara melakukan penyelesaian akhir piutang biasanya antara suatu negara itu tidak lain adalah apa yang kita maksud dengan pembayaran internasional. Ini merupakan hasil evaluasi yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, di sini ada transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, adanya perjanjian, adanya penyerahan barang, dan yang terakhir adanya pembayaran. Nah, yang kedua ada cara-cara pembayaran internasional, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, ada penggunaan surat wesel dagang yang biasa disebut dengan commercial of bill of exchange atau commercial draft. Yang kedua ada pembayaran tunai atau cash payment pembayaran. Nah, yang ketiga menggunakan letter of credit atau LC. Yang keempat ada konversi pribadi. Nah, ini ada surat wesel dagang nih. Ada 3 pihak dalam transaksi surat wesel, yaitu ada drawer, yaitu pihak penarik atau yang bertindak sebagai drawer ini biasanya adalah eksportir. Ada drawer, yaitu pihak kepada siapa surat wesel ditarik, biasanya ini importir yang sebagai drawernya. Yang ketiga ada payer mungkin biasa disebut dengan beneficiary, yaitu pihak penerima pembiayaan yang dilakukan oleh drawer atas perintah drawer. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis surat wesel dagang, dapat digolongkan sebagai berikut nih. Penggolongan didasarkan kepada ada atau tidaknya dokumen yang harus dilampirkan pada surat wesel. Nah, yang pertama itu ada clean draft, yaitu surat wesel yang disertai tanpa dokumen. Yang kedua ada dokumen draft, yaitu surat wesel yang disertai dokumen-dokumen yang mendukungnya. Nah, biasanya dokumen yang disertakan itu adalah konsumen atau bill of lading. Yang kedua polis asuransi. Yang ketiga ada faktur atau invoice. Yang keempat ada packing list. Yang kelima ada certificate of origin. Nah, penggolongan didasarkan pada jangka waktu. Pembayaran disebut tenor. Yang pertama ada sick draft atau surat wesel yang harus dibiayai pada saat surat wesel diperlihatkan kepada drawer. Time draft, yaitu surat wesel yang harus dibayar sekitar atau sesudah surat wesel itu dieksportir atau sudah tanggal tertentu yang ditetapkan pada surat wesel. Selanjutnya ada pembayaran tunai. Dengan cara pembayaran tunai ini, pembayaran dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan. Cara pembayaran ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu surat pembelian barang tersebut importir harus menyediakan dana walaupun barang yang dibeli belum sampai di tangannya. Yang kedua, dengan cara ini importir menanggung beberapa macam risiko, yaitu sesuai atau tidaknya barang yang akan datang. Nah, beberapa cara untuk melaksanakan pembayaran tunai internasional ini diantaranya, pertama itu ada surat wesel, yang kedua ada telegraphic transfer, yang kedua ada LC tadi, letter of credit tunai, yang selanjutnya ada travelers LC, yang selanjutnya ada traveler check, selanjutnya national money order, yang selanjutnya lagi ada cek potongan, dan yang terakhir adalah uang kertas atau uang logam. Letter of credit ini biasa kita singkat dengan LC, adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak bank atas permintaan pembeli sejumlah barang di mana bank itu sudah mengakseptir dan pembayaran surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Ada 3 pihak dalam transaksi LC, yaitu ada owner atau akun, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Yang kedua ada issuer atau issuing,
Bank yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaannya. Yang ketiga ada beneficiary atau accreditee, yaitu pihak untuk siapa letter of credit ini dibuka. Pihak beneficiary ini adalah eksportirnya. Ada pihak lagi yang sifatnya membantu memperlancar pelaksanaan transaksi LC tadi, yaitu ada the confirming bank, yang mana dia bertindak menjamin kredit. Yang kedua ada notifying bank, yang atas permintaan issuing bank akan memberitahukannya kepada beneficiary bahwa telah dibuka LC untuknya. Yang ketiga ada negotiating bank, yaitu di mana bank di negara eksportir itu yang membiayai atau yang membayar atau mengakseptir surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Lalu kita masuk ke kompensasi pribadi, yang mana pembayaran internasional dengan kompensasi pribadi atau private compensation adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk tersebut tinggal. Cara ini biasanya dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dengan importir dalam suatu negara. Lalu kita masuk ke rekening terbuka. Metode ini merupakan salah satu cara melaksanakan pembayaran dari segi pembiayaan transaksi jual beli. Metode rekening terbuka ini dapat dipandang sebagai lawan daripada metode pembayaran di atas tadi. Dengan cara open account ini, eksportir mengirimkan barang pada importir tanpa adanya dokumen untuk meminta pembayaran. Nah, commercial invoice ini atau faktur bisa kita bilang dipakai sebagai tanda hutang. Nah, lalu kita temukan segi kelemahan metode open account ini. Yang pertama ada risiko bagi eksportir itu sangat besar. Dia karena tidak gunakannya dokumen penjamin pembayaran. Yang kedua ada eksportir harus membiayai seluruh transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada risiko perubahan kurs devisa. Open account ini mempunyai segi keuntungan juga, yaitu prosedurnya sederhana, cepat, aman, nggak terlalu aman sih. Lalu ada karena prosedurnya yang sederhana tersebut maka biaya pelaksanaan pun rendah. Lalu bagi importir cara semacam ini sangat menguntungkan, sebab untuk transaksi ini importir tidak perlu menyediakan modal. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.